Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini adalah update anggur Harol ya, yang sudah mulai masuk di fase pematangan. Nah, sebenarnya ini juga secara garis besar bukan cuma update-nya saja, tapi akan saya ceritakan tentang anggur Harol ini ya. Ini adalah anggur Harol, di mana ini dibuat tralis ya. Lebarnya hanya sekitar 1 meter. Ada 4 tersier ya. Ada 4 tersier. Tempatnya sangat sempit sekali. Jadi buah yang dihasilkan memang tidak terlalu banyak. Nah, tapi ini sekarang masuk di pembuahan kedua. Yang mengikuti channel ini pasti tahu ya. Pembuahan pertama ini saya lakukan di sini. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pembuahan pertama ini di bud ke-8. Karena memang bud-budnya juga sangat besar-besar sekali ya. Jadi di bud 8 pun buahnya cukup bagus di pembuahan pertama. Ini ya, membawa 2 klaster ya. Jadi pembuahan pertama itu mendapatkan 8 klaster. Pembuahan kedua, itu 2, 3. Ini saya lakukan, maksudnya di belakang buah yang sudah dipanen. 2, 3, 4. Nah, ini di bud keempat setelah buah ya. Dan ini menghasilkan 2 klaster lagi. Pembuahan kedua ini jauh lebih besar ya untuk klasternya. Ini pun sama. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Pembuahan pertama ini sama nih, sekitar di 8 atau 9 bud lah. Kemudian keluar 2 klaster. Nah, ini kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak di atasnya karena udah dipotong. Tapi klaster ini juga kemarin membawa 2 dompol buah. Nah, seperti ini. Ini sama ya. Kalau ini 5 bud dari dompolan buah. Sama, menghasilkan 2 klaster juga. Ya, jadi kenapa saya lakukan pembuahan dengan cara seperti ini ya? Ini bukan di tingkat ya, tapi saya nunggu buahnya dipanen dulu. Kemudian saya pupuk lagi menggunakan NPK 1616 itu 1 kali. Kemudian secara berturut-turut itu MKP dan KNO3 ya. Karate boron ini selama kurang lebih 2 minggu. Nah, jadi istirahatnya sekitar 3 minggu. Kemudian saya pruning lagi dan buah lagi. Dan pembuahan berikutnya pun nanti akan saya lakukan di belakang buah yang akan saya panen nanti. Ini saya biarkan ya sampai 15 daun. Kurang lebih sama. Ditahan agar nutrisinya ke batang-batang ini. Nanti coklat kembali, tua kembali, dan bisa saya buahkan lagi di belakang ini. Jadi selalu saya buahkan di belakang dompolan buah yang akan mau saya panen. Nah, apakah cara seperti ini tidak menyiksa pohon untuk selalu berbuah, misalnya tanpa dihentikan? Ya, justru kalau saya pribadi, saya juga belajar cara ini juga dari senior saya ya. Ada Om Suta di Jos Grab Nurseri, serta ada Kang Warso juga ya, dari Rafatik Farm Cilacap. Itu sama ya, pembuahannya selalu begini. Jadi kalau selama masih ada tempatnya, ini bisa dilakukan di belakang dompolan buah yang telah dipanen. Kecuali kalau tempatnya habis, baru saya lakukan foundation pruning. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang sekali melakukan pembuahan ya, langsung dilakukan foundation pruning. Itu mungkin karena buahnya menghasilkan klaster yang banyak ya. 1 tersier menghasilkan klaster yang banyak. Jadi nutrisi yang dihasilkan juga sangat besar sekali. Tapi kalau 1 tersier hanya 2 dompol seperti ini, 1-2 dompol, saya rasa kalau nutrisinya ini bisa tercukupi, pohon akan tetap prima.
Nah, tetap prima bisa dibuktikan dengan ini ya, terubusannya setelah buah itu bagus ya. Nah, kalau ini tidak ada terubusannya karena ini patah ya. Patah dimakan belalang. Jadi ini tidak ada terusannya. Lihat ya, tidak dipotong tapi melainkan putus karena belalang pas masih muda. Ini belum seprut ke sana. Hanya satu aja ya, kalau yang lain ini diteruskan terus ke belakang. Nah, kalau pohonnya tetap prima dan subur, saya rasa tidak masalah kalau kita buahkan lagi nanti di belakang dompolan buah yang telah dipanen. Lihat ya, tumbuhannya bagus, batangnya pun bagus, daunnya bagus ya. Nah, inilah pada saat sudah berry set, kita tetap harus memberikan unsur nitrogen. Sebenarnya kalau sudah berry set itu bisa kasih NPK grower saja atau pakai NPK 1616 juga bisa ya. Nah, nanti kita pas fase feresen atau mau mateng, baru kita kasih pupuk yang tinggi kalium lagi, seperti SOP. Nah, kalau kita buahkan ke depan, maksudnya ke but-but yang mendekati sekundernya, ini kalau jenis-jenis genja bisa berbuah. Namun, kelemahannya biasanya kesuburan dari batang yang mengeluarkan buah itu tidak sebagus pada saat kita buahkan di sini, di belakang dompolan buah yang telah dipanen. Itu biasanya jauh lebih vigor tersiernya, jadi bisa kita buahkan lagi di belakang daripada dompolan buah ini. Jadi kalau nutrisinya bisa tercukupi, ini bisa saja kita lakukan cara seperti ini. Selama masih ada tempat, bisa kita buahkan lagi selalu di belakang dompolan buah ini setelah dipanen. Jadi kalau nutrisi tercukupi, saya rasa pohonnya tidak akan jadi masalah. Nah, kalau setelah satu kali panen terus langsung foundation pruning, maka waktu yang kita butuhkan untuk membuahkan lagi tentu akan lebih lama ya. Istirahatnya mungkin bisa 3 bulanan atau bahkan 4 bulan. Kalau apalagi untuk anggur-anggur yang matangnya lama seperti Dickson ini, kalau sekali panen langsung foundation pruning, akan makan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ini adalah sisa-sisa buah ya. Kemarin buahnya banyak nih, tapi banyak pengunjung yang kesini, jadi Dicksonnya ini sudah enak banget ya. Walaupun di pembuahan ini tidak terlalu merah, karena seringnya hujan ya. Tidak seperti pembuahan pertama dan kedua, mau merah merona, tapi ini udah manis sebenarnya yang seperti ini. Nah, ini contoh Dickson ya. Tempatnya sudah mentok. Jadi ini pembuahan ketiga, ini sudah mentok jadi langsung dibatasi. Nanti setelah ini panen, maka tujuan saya adalah foundation pruning. Fokus untuk membentuk percabangan baru. Nah, ini setelah ini 3 kali berbuah barulah lakukan foundation pruning. Tapi teman-teman ini juga hanya mengacu pada pengalaman saya yang saya lakukan di kebun saya saja, dan dari senior-senior saya juga yang saya belajar ya. Dan kalau misalnya langsung dilakukan foundation pruning, itu juga tidak menjadi masalah, malah pohonnya akan jauh lebih prima ya, karena istirahat untuk mempersiapkan batang tersier yang baru itu juga tidak masalah. Hanya saja mungkin waktu yang dibutuhkan ini cukup lama. Jadi mau pakai cara apa saja semuanya bagus, karena dengan saya atau teman saya semua membagikan cara ini, berarti saya dan teman-teman itu sudah memang melakukan sendiri di kebun kita masing-masing. Jadi semua caranya, baik itu sekali panen langsung foundation pruning, itu adalah cara yang bagus sekali, atau mau di tingkat seperti saya yang lakukan juga bagus. Semuanya bisa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.